Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudin. Saya dari Universitas Bangka Belitung, program studi manajemen. Di kesempatan ini, saya sedang mencalonkan diri menjadi calon mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bapak Ibu, adapun rencana penelitian saya yaitu berfokus pada objeknya adalah pariwisata, yang mana nanti saya berkonsep ingin membangun strategi pengembangan baik dari sisi marketingnya maupun pengembangan secara umum. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah tentang perolehan devisa negara kita Indonesia, khususnya dari objek pariwisata. Ternyata dari sisi pariwisata kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita masih berada pada posisi nomor 2. Melihat potensinya pariwisata Indonesia sangat luar biasa, tetapi dari devisa kita kalau dibandingkan dengan negara lain masih sangat jauh. Sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar untuk daya dukung terhadap pariwisata. Kemudian saya sudah mencoba membaca beberapa penelitian-penelitian yang berfokus terhadap pariwisata-pariwisata baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang mereka menawarkan pariwisatanya. Nah, yang berbeda di sini memang saya fokusnya adalah ada pariwisata halal. Kenapa pariwisata halal? Ada banyak hal. Yang pertama adalah populasi Muslim menurut Vargas Sanchez itu akan terus berkembang, bahkan diprediksi tahun 2030 kurang lebih ya itu populasi Muslim itu akan terus berkembang dan sehingga itu menjadi peluang yang sangat besar. Peluang itu tentunya perlu ditangkap. Nah, cara menangkapnya adalah dengan menyediakan wisata-wisata halal yang itu ramah terhadap Muslim. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya pariwisata halal itu bukan hanya untuk orang Muslim, tetapi bisa berlaku untuk semua orang karena memberikan konsep tersendiri ya. Jadi nanti itu yang menariknya. Kemudian Anjaliani tahun 2017 melihat keunggulan Indonesia itu memang salah satunya adalah destinasi wisatanya yang sangat luar biasa yang terbentang dari dari ujung ke ujung ya. Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Baik itu dari keragaman budaya, agama, sejarah dan warisan itu menjadi nilai tersendiri, tradisinya dan seterusnya. Nah, kemudian menurut penelitian Basman 2018 dan Carboni serta Idris Janati 2016, Indonesia itu menjadi ranking keempat sebagai industri travel yang ramah terhadap Muslim. Jadi Indonesia sudah secara tidak langsung sudah menjadi tempat tujuan untuk wisata halal. Namun memang kondisinya penyedia, maksud dalam artian pengembangan kita di wisata halal itu di Indonesia masih dinilai belum. Nah, kemudian Indonesia potensi secara nasional itu sudah dimulai sejak tahun 2014 mulai digerakkan. Jadi kalau sekarang 2021 kurang lebih baru 11 tahun. Sehingga dari 11 tahun ini memang sudah ada beberapa daerah yang itu mendorong untuk wisata halal. Salah satunya adalah di Lombok, NTB. Nah, di sini Bangka Belitung yang juga tak kalah menariknya dari sisi potensi maupun dari masyarakat SDM-nya sekitar, Bangka Belitung itu sangat bagus didorong untuk menjadikan wisata halal karena dengan potensi daerahnya yang sangat luar biasa. Namun sampai dengan saat ini Bangka Belitung belum menjadi wisata halal. Bahkan ada beberapa pertemuan tingkat internasional, ada namanya masyarakat ekonomi syariah, itu diadakan di Bangka Belitung. Begitu. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lain, Bangka Belitung insya Allah dari sisi syariah maupun dari sisi wisata halal itu sudah akan mengarah ke situ, bahkan didukung oleh Gubernur Bangka Belitung Pak RJ Rosman berkali-kali mereka mendukung secara politik kepemerintahan mendukung adanya program wisata halal, pengembangan wisata ke arah wisata halal. Kemudian adapun rumusan masalah yang coba kami angkat adalah Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain industri wisata halal, bukan menjadi konsumtif ya. Jadi menjadi pemain sehingga kita nanti ya menyediakan spot-spot wisata yang bisa ditawarkan baik secara nasional maupun internasional. Bangka Belitung
Ini ada beberapa gambar yang itu memang dimiliki oleh Bangka Belitung. Berbicara dari sisi pantai sangat luar biasa, pantai Bangka Belitung yang tersebar di wilayah Bangka maupun di wilayah Belitung, sehingga ini akan sangat menarik sekali. Begitu juga dengan budaya-budayanya, sangat tidak kalah jika dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Kemudian Provinsi Bangka Belitung juga pernah menerapkan Pravisit Bubble Archipelago tahun 2010. Ternyata dengan tagline tersebut, minat kunjungan terhadap Bangka Belitung selain dipengaruhi oleh adanya film Laskar Pelangi itu menjadi daya tarik tersendiri dan terus mengalami peningkatan. Dan yang terakhir di tahun 2020 ya 2021 ini di bulan April kemarin Bangka Belitung dijadikan tempat wisata yang itu diakui oleh UNESCO. Ada pengakuan tersendiri oleh UNESCO sehingga secara internasional Bangka Belitung telah masuk tercatat menjadi daerah wisata yang diakui oleh UNESCO. Jadi ini menjadi geopark Pulau Belitung yang diakui di Pulau Belitung, sehingga itu alhamdulillah sudah resmi diakui oleh UNESCO tahun 2021. Sehingga ini akan menjadi peluang yang sangat besar agar dengan potensi dan peluang yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu membuat strategi pengembangan yang tepat menjadi hal penting untuk dicari formula yang tepatnya. Baik. Kemudian, adapun pertanyaan penelitian, intinya ya bagaimana sih untuk mengembangkan potensi baik nanti dari sisi pengembangan pariwisata, ekosistemnya, dan yang tak penting adalah strategi marketingnya, marketing, promosi, branding pariwisata yang akan dikembangkan seperti apa. Kemudian bagaimana peningkatan dan lain sebagainya. Untuk beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beberapa penelitian sebagian besar baru melakukan penelitian tentang persepsi dan sebagainya. Saya belum melihat adanya mengkonsepkan sebuah model kalau wisata halal paling tidak untuk mencapai kinerja pariwisata halal itu seperti apa. Nah, ini yang belum tercapai. Sehingga pada tujuan penelitian ini hakikatnya memang secara umum adalah melakukan mengetahui maupun menganalisis potensi dan pengembangannya. Tetapi yang paling terpenting kami nanti akan menghasilkan tujuan penelitian ini adalah sebuah model maupun strategi pengembangan wisata halal. Kemudian, nah ini gambaran secara umum peta jalan. Jadi mulai dari pra penelitian, penelitian tentang wisata halal ini ataupun pariwisata. Untuk pariwisata, saya pribadi sudah melakukan beberapa penelitian di tahun-tahun sebelumnya dan melakukan kajian serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi persepsi dan sebagainya mengenai pariwisata di Bangka Belitung. Mengenai wisata halal juga saya sudah sempat melakukan penelitian sebelumnya. Nah, Bapak, mohon izin Bapak Ibu, jadi ini akan proses bahkan rencana nanti sampai dengan output, ya tentunya nanti akan menghasilkan sebuah disertasi kalau nanti seandainya saya diterima menjadi mahasiswa doktor dan kemudian bisa dilanjutkan ke dalam penelitian disertasi saya. Sekali lagi konsep penelitian saya ini masih butuh banyak bimbingan serta masukan dari Bapak Ibu peneliti tentunya dari Universitas Gadjah Mada. Baik, adapun manfaat, kontribusi maupun ruang lingkup penelitian, saya fokus ke ruang lingkup. Komponen utama dalam penelitian ini adalah membentuk kerangka pengembangan destinasi pariwisata, yang mana kalau berbicara pariwisata itu fokus utamanya adalah pada 4A, attraction, accessibility, amenities, ancillary service. Dan penelitian ini dilakukan di wisata unggulan di Bangka Belitung. Kemudian konsep wisata halal saya mengadopsi menggunakan penelitiannya Alfonso dan Maria tahun 2018 serta menggunakan indikator yang menjadi tren yaitu Global Muslim Travel atau GMTI Index tahun 2016 menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim. Nah, jadi ya sebagai sampel adanya ketersediaan tempat ibadah, tempat yang bersih, adanya jarak antara laki-laki dan perempuan, ya tidak adanya menjaga aura dan seterusnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, adapun strategi pengembangannya tentunya terdiri dari komponen utama, ya yang itu menurut Koper dan kawan-kawan dalam Sunario tahun 2013, saya mengambil ada 5. Yang pertama ada objeknya, yang kedua adalah aksesibilitasnya yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi, amenitiesnya,
kemudian fasilitas umumnya, dan kelembagaan atau institusinya seperti apa dalam mendukung pengembangan pariwisata. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata banyak hal ya. Menurut I Gusti Bagus Rai Utama tahun 2017, yang utama adalah regulasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi kita yakin pemerintah sangat support sekali, baik pemerintah pusat, nasional maupun daerah. Dukungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi pastinya, dan strategi pemasaran ini yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan nanti pariwisata semakin dikenal, yang meliputi program maupun anggarannya, keterampilan dan keahlian departemen lainnya yang saling mendukung, jaringan, industri telekomunikasi, perilaku dan reaksi konsumen, aksi industri dan pesaing, serta lingkungan alamiah pada umumnya. Kemudian, nah, dari sisi strategi pemasaran dan destinasi pariwisata, ini dari sisi objek pariwisatanya itu ada atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Yang mana kalau atraksi adalah budaya dan sebagainya, aksesibilitas ya tentunya mulai dari transportasi laut, darat, udara, dan seterusnya. Amenitas adalah ketersediaan akomodasinya, restoran, tempat beristirahat. Ancillary adalah travel agent, buat pemandu wisata, lokasi, dan seterusnya. Dan kemudian dari sisi marketingnya nanti kita akan melihat distribusinya, promosi, serta harganya seperti apa. Kemudian salurannya adalah saluran distribusi, cakupan penjualan, ini tentunya akan berkaitan dengan UMKM-nya, produk-produk yang nanti akan mendukung pariwisata. Nah, kinerja UMKM yang berbasis pariwisata, tentunya kita selain mendukung program pengembangan pariwisata, ini akan berdampak pada UMKM. Nah, jadi nanti pariwisata ini meningkat, maka kinerja UMKM juga akan meningkat, tentunya yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi akan banyak, pariwisata ini akan mampu mempengaruhi multi efek, baik dari UMKM, tenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Adapun metodologi penelitian, jadi desain penelitian saya ini adalah menggunakan data primer maupun sekunder. Kemudian untuk populasi dan sampelnya saya menggunakan populasi purposive, yang mana nanti ada kriteria penentuan sampelnya sebesar apa. Jadi berdasarkan kriteria, nanti ada kriterianya masing-masing sehingga diperoleh sementara. Nanti mohon bimbingannya Bapak Ibu, saya menetapkan 100 berdasarkan perhitungan populasi dan sampling dengan menggunakan purposive. Kemudian adapun teknik analisis data yang saya gunakan adalah ada dua. Yang pertama adalah PLS, partial least square, untuk menguji model strategi yang nanti akan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah untuk menguji kinerja. Untuk menguji kinerja saya menggunakan IPA atau Important Performance Analysis. Nah, Bapak Ibu, untuk PS nanti dari kinerja pariwisata ini, kemudian kita lihat dari sisi pariwisata halalnya, jadi yang fokus ke pariwisata halal, kemudian strategi pemasarannya, dan program-program capacity building peningkatan baik itu UMKM ataupun tour guide ataupun apa namanya ya, yang berkaitan dengan pariwisata. Dan kemudian yang kalah pentingnya adalah kinerja UMKM, dan yang terakhir adalah ekosistem halal industrinya. Kemudian yang untuk analisis yang terakhir adalah menggunakan IPA. IPA ini nanti akan mengukur kinerja yang sudah ada sekarang, sisi lemahnya di mana nanti kita akan ketahui. Nah, dari 4 kuadran ini kita nanti akan melihat kita akan berada di kuadran yang mana, sehingga nanti itu akan dijadikan prioritas perbaikan, sehingga nanti konsep pengembangan ataupun apa namanya pengembangan ataupun strateginya adalah melihat nanti dari hasil analisis IPA-nya. Nah, ini untuk mengenai prosesnya dari mulai langkah 1 sampai dengan langkah 4. Baik Bapak Ibu, ini daftar pustaka. Saya memasukkan daftar pustaka dari berbagai literatur, baik jurnal maupun buku. Jurnal juga saya sudah mengkombinasikan, ada jurnal yang dari Scopus, internasional maupun nasional. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari rencana penelitian saya masih sangat jauh dari harapan, sehingga saya sangat mengharapkan diberi kesempatan untuk bisa dibimbing oleh Bapak Ibu dosen dari Universitas Gadjah Mada, khususnya dari Prodi Ilmu Manajemen. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.